Bapak Shalom. Ibu, ya puji Tuhan. Sore ini kita berjumpa lagi, ya. Puji Tuhan, dari kesaksian Ibu Meni kita boleh menyadari, ya, hal yang paling penting adalah bagaimana pikiran kita. Sudahkah pikiran ini diisi dan dikuasai oleh firman Tuhan? Kalau tidak, maka pikiran ini akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, ya. Karena memang pikiran ini memiliki peran penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ada sebuah kalimat ya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ya. Change always start first in your mind. The way you think determine the way you feel, and the way you feel influence the way you act. Artinya perubahan selalu diawali dari pikiran. Dari pikiran kita, cara kita berpikir menentukan cara kita merasa. Cara kita merasa ya akan mempengaruhi cara kita bertindak atau berperilaku. Nah, jadi firman Tuhan hari ini saya sudah bagikan ke teman-teman ya. Saya sudah buat sebuah quote ya, itu dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8 ya. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita ketika membaca ayat ini, ya saya ajak kita memikirkan sejenak ya keadaan jemaat Filipi lebih dahulu. Ya, jemaat Filipi yang didirikan oleh Paulus ada dalam kondisi kacau, ya ada keributan di dalamnya, ya. Ada dua orang wanita yang sedang ribut dan itu mempengaruhi ya kehidupan jemaat Tuhan, ditambah lagi ajaran sesat yang sedang mempengaruhi jemaat Tuhan. Nah, itu kondisi jemaat Filipi. Dan yang menulisnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini ada di dalam penjara, ya, bukan lagi jalan-jalan, tapi di penjara. Paulus di penjara, dan di dalam penjara kita bisa bayangkan, ya, penjara bukan tempat yang nyaman, ya, bukan hotel bintang 5, itu hotel yang penuh dengan jeruji, penuh dengan stres, ya. Berapa waktu lalu saya sempat buka video ya tentang Ahok ya, BTP ya. Dia menceritakan waktu dia di penjara di Makobrimob, dia tiba-tiba bisa merasakan kayak orang serangan jantung, sesak, dan dia berteriak kepada penjaga, "Pak, tolong, tolong, tolong." Pak penjaganya tanya, "Ada apa?" "Sesak." Nah, Pak penjaganya itu bilang apa? "Tenang aja, kamu keluar, larilah keliling lapangan di Makobrimob itu." Loh, kok gitu? Ya, semua orang yang masuk penjara pasti stres. Seperti Bapak. Wah, jadi dengan kata lain, kalau kita bayangkan ya Paulus ya juga mengalami, kalau ya bisa aja mengalami stres yang seperti itu. Dan penjara itu juga bukan tempat yang menyenangkan. Paulus punya 1001 alasan untuk apa? Untuk mengasihani diri. Apalagi dia seorang yang hamba Tuhan yang baru bertobat, ya. Dan dia akan mengalami perasaannya, aduh saya kasihan sekali ya. Jadi hamba Tuhan kau harus masuk penjara dan segala macam, ya. Perasaan mengasihani diri. Tapi yang terjadi apa? Sebaliknya. Paulus bisa kuat, Paulus bisa menulis surat kepada jemaat-jemaat, boleh dikatakan sepertiga perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau saya ajak kita memikirkan lebih dalam lagi, apa sih yang membuat Rasul Paulus bisa begitu kuat? Ya, kalau penjaga penjara bilang, biasa kalau orang masuk penjara pasti stres seperti Bapak, jantungan. Itu nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya semua orang kalau boleh katakan masuk penjara pasti mengalami kondisi yang stres. Tapi Paulus tidak.
Justru Paulus memakai hidupnya, waktunya untuk apa? Menulis surat, ya, mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Nah, Tuhan memakai Paulus untuk menulis surat-surat yang ada. Artinya apa? Artinya di sini Paulus memiliki pengenalan yang benar, pengenalan yang tepat akan siapa Tuhan. Sehingga Paulus dapat menikmati, ya, setiap waktu yang ada, dimanapun, bagaimanapun, dia tetap bisa berkarya. Dia tetap bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekalipun dia terbelenggu, tangan dan kakinya di penjara. Tapi apa? Pikiran dan hati dia terbuka untuk memuji Tuhan, terbuka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi teman-teman yang terkasih, nah, di penghujung dari pengajaran Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus memberikan satu nasihat, ya. Tadi sudah dibacakan, ya. Semua yang baik, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis dan seterusnya, itu adalah hal-hal penting yang harus kita miliki, ya. Pertama semua yang benar, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang otentik, yang konkret, ya. Dan kita mengatakan sesuatu bukan berbohong, tapi mengatakan sesuatu yang keluar dalam hati kita. Nah, untuk bisa keluar yang benar dalam hati kita, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita, siapapun kita, harus mengisi bejana rohani kita dengan firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, hidup manusia ini terdiri atas apa? Jasmani dan rohani, ya. Kalau jasmani kita bisa makan, ya. Kita bisa jalan-jalan menyegarkan kita. Tapi rohani itu isinya dari mana? Yaitu dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah menjadi makanan rohani yang mengisi bejana kehidupan kita. Kita nggak bisa isi yang lain. Kita mau isi filsafat, nggak bisa. Itu bukan tempatnya. Kita mau isi dengan drakor, ya, film-film apapun, itu nggak bisa. Hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, ya, firman itulah yang harus kita renungkan, pikirkan, dan bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada hamba Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan yang saya baca ini? Nah, dari sanalah kita boleh mengisi kerohanian kita mendapatkan asupan gizi dari firman Tuhan, dan inilah yang membuat kita mampu menghadapi situasi yang ada, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, ya. Artinya pikiran kita harus buang yang enggak, ya, yang jorok, yang cabul, yang tidak sopan, yang harus dibuang. Ya, dan ini memang sebuah pergumulan khusus untuk kita yang masih hidup di zaman ini. HP yang kita pegang ini banyak sekali menawarkan hal-hal yang nggak benar. Dan Bapak Ibu, ya, setiap kali kita buka HP, berita yang masuk itu bagaimana? Membuat kita bahagia, membuat kita bersuka cita. Waktu kita buka WA, waktu kita buka Facebook, ya, buka YouTube, beritanya itu apa? COVID bertambah. Indonesia menduduki peringkat pertama. Kota ini mendapatkan jumlah COVID segala macam yang meninggal dan segala macam. Membuat apa? Membuat kita semua menjadi capek deh, ya. Membuat kita stres, membuat kita takut, ya. Dan di antara kita di sini ada yang mengalami ketakutan. COVID-nya naik. Ini naik. Ini naik. Dan itu akhirnya membuat kita apa? Kehilangan damai sejahtera. Nah, terus yang ketiga, pikirkanlah semua yang adil, ya. Adil berarti yang kita mengerti sesuai, ya, yang sesuai dan
menjalankan kebenaran yang ada, ya. Dan keempat, segala yang murni, ya, sesuatu yang kotor, yang tidak ya harus kita buang, yang najis ya harus kita buang. Terus kelima, semua yang manis itu harus kita pikirkan. Pikiran orang Kristen patut dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, yaitu sumbernya yaitu kembali lagi kepada firman Tuhan lagi. Karena kalau kita baca koran, kita akan menemukan berita-berita yang membuat kita cemas lagi. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu hanya dapat kita peroleh di dalam firman Tuhan. Ya, semua yang manis, ya, kata-kata yang kita bagikan, ya, tadi sharing dari Ibu Meni, sharing dari Ibu Silvi, itu kata-kata yang manis, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Dan itu juga kata-kata yang sedap didengar. Jadi Tuhan ingin kita memakai pikiran kita dengan mengisi dengan firman Tuhan, kita renungkan, terus kita gumulkan di hadapan Tuhan dan kita perkatakan. Jadi teman-teman, saya ingin meralat ya hal-hal yang sepertinya benar, tapi itu tidak benar. Berpikir positif itu kesannya benar. Ya. Sesungguhnya itu tidak benar. Kita berpikir yang benar. Berpikir kebenaran. Kebenaran dengan yang positif belum tentu sama. Jadi kita harus berpikir secara benar. Pikirkanlah semua itu. Semua itu apa? Yaitulah kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Nah, dari sini pada akhirnya apa? Segala hal yang baik itu harus patut dipuji, ya. Jadi saya ulangi, ya, saya ajak kita membaca lagi ya. Nah, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sekali lagi adalah petunjuk hidup kita. Ini adalah buku manual. Ya, kalau Bapak Ibu beli HP, beli kulkas, beli TV, pasti ada buku petunjuk untuk memakai alat tersebut. Nah, Alkitab inilah menjadi petunjuk buat kita menjalankan hidup kita di dunia ini. Nah, petunjuk ini sangat penting. Ya, sangat penting. Kita bisa makan, kita bisa minum, itu untuk tubuh kita. Bagaimana dengan roh kita? Roh kita hanya dapat diisi, mendapatkan asupan gizi yang sempurna adalah dari firman Tuhan. Jadi saya sekali lagi, dan saya sering mengulangi kepada teman-teman, ya, terutama juga tim perkunjungan, setiap Kamis ya kita berkumpul, kita belajar firman Tuhan, dan itu tujuannya cuma satu, supaya apa? Supaya kepala kita dan hati kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Amin. Nah, jadi dari sini saya ajak kita melihat ya maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Nah, saya ajak kita melihat ayat ke-9. Ya, Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin dan saya merindukan setiap kita yang ikut dalam pertemuan ini dan setiap kita yang dilayani firman Tuhan, hidup kita ini menjadi sebuah kesaksian. Ya, Paulus berani berkata, apa yang ada pada saya kamu lihat, apa yang saya ucapkan kamu dengar. Ya, artinya apa? Artinya hidup kita ini menjadi
surat Kristus yang terbuka. Nah, inilah juga kerinduan saya buat Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Waktu kita berjumpa dengan orang, kita berani ngomong, kamu lihat saya, ikutilah teladan saya. Kenapa? Karena saya meneladani Kristus. Paulus ngomong itu. Teladanilah apa yang kamu lihat dari saya, ya, apa yang kamu dengar dari saya, lakukanlah. Jadi kita punya teladan. Teladan kita dari Tuhan, patron kita dari Tuhan, kita belajar dari Tuhan, dan orang lain belajar dari kita. Kenapa? Karena kita belajar dari Tuhan. Demikian juga nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekalipun harus berjuang dengan kanker, sekalipun harus berjuang dengan kondisi yang saat ini berat, tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita hikmat bijaksana untuk menghadapi kehidupan kita yang ada, yang sementara ini. Nah, jadi ada satu bagian yang terakhir, saya sangat bersyukur. Ya, saya katakan saya sangat bersyukur kepada sahabat-sahabat IC3 yang ada di kota-kota di Indonesia. Kenapa? Karena sahabat-sahabat IC3 terus membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diterima, ya, dengan melayani, sekalipun masih berjuang dengan sakit atau kanker. Ya, ada sebagian teman ikut perkunjungan, ada sebagian teman yang pagi-pagi sekali membagikan apa? Kata-kata firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Rini yang setiap pagi menyapa sahabat IC3 yang ada di Surabaya dengan firman Tuhan. Dan juga teman-teman yang lain di kota lain. Kita pakai media sosial untuk apa? Untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Nah, ya jadi kita nggak usah takut, saya cuma di rumah. Dimanapun kita bisa pakai. Dan saya bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memakai sahabat-sahabat IC3 yang ada di kota-kota untuk membagikan segala kebaikan Tuhan. Nah, hari ini Bu Meni dan Ibu Silvi membagikan hidupnya. Bagaimana Tuhan menyertai. Yang kedua, saya sangat bersyukur kepada sahabat-sahabat IC3 yang ada di kota-kota. Di tengah perjuangan pengobatan melawan kanker, mereka masih tetap menyisihkan berkat mereka. Ya, apakah sahabat IC3 nggak membutuhkan uang? Pasti membutuhkan. Tapi di tengah kondisi seperti itu, mereka masih bisa membagikan, ya, masih bisa menyisihkan sebagian berkatnya. Ya, ketika ada sahabat kita yang telah berpulang kepada Tuhan, saya sangat bersyukur melihat teman-teman di tengah kondisi yang berat, teman-teman masih bisa menyisihkan sebagian berkat itu untuk apa? Menolong teman yang sedang dalam kedukaan. Itu hanya mungkin kita ketika kita mengenal kebesaran kasih Tuhan yang telah menebus kita. Dan yang ketiga, saya sangat bersyukur kepada sahabat-sahabat IC3 yang ada di kota-kota, ya, untuk memiliki waktu intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, mengisi bejana-bejana rohani untuk dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, di Semarang ada DBS, ya, Discovery Bible Study. Itu sangat baik, ya, untuk pria dan juga untuk wanita. Itu adalah cara-cara yang Tuhan ingin bejana rohani kita diisi. Kalau itu diisi, maka pikiran dan hati kita akan diisi juga dengan hal yang benar. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kita mengalami ketakutan lagi. Kenapa? Ada jaminan yang pasti dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini memang sangat sementara. Di tengah pandemi yang begitu berat menyerang kita di seluruh dunia, dan begitu banyaknya bombardir informasi yang ada, mari sahabat-sahabat IC3, kita isi pikiran kita
dengan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga hati kita menjadi hati yang kaya akan firman Tuhan. Dan ketika kita harus bergumul dengan Tuhan, kita tahu Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jadi Bapak Ibu, masalah pasti ada. Masalah tidak pernah meninggalkan kita. Pergumulan senantiasa hadir. Tapi kita punya kekuatan. Kita punya Allah Roh Kudus yang telah tinggal menetap dalam diri kita. Dialah yang memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, dan dia juga yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di tengah kesulitan apapun, jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Ya. Nah, waktu kami pelayanan di sebuah kota, memang ada orang-orang, ya mungkin sebagian sudah pernah dengar ya, waktu kami di Bandung, kami mengunjungi seorang ibu, sudah dipesan, pokoknya di sana kalian jangan singgung-singgung tentang kekristenan, apalagi atau berdoa segala macam. Oke, baik, kami bilang oke. Terus kami pergi ke rumah orang ibu tersebut dan kami diterima, kami ngobrol, kami bicara, dan kami nggak bisa bicara yang lain. Yang kami bicarakan kembali lagi kepada tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai kami, memakai Ibu Erika dan saya untuk apa? Ya, bagaimana Tuhan menopang kami, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Dan percakapan itu mengalir mendekati 2 jam. Dan akhirnya apa? Ibu itu ternyata berkata, "Ya, doakan saya." Ibu itu mau didoakan. Singkat cerita, kami berpisah. Beberapa bulan kemudian, ibu itu minta dibaptis, ya, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, di dalam setiap kesempatan kita hanya menceritakan tentang Tuhan. Di dalam setiap kesempatan kita hanya menyaksikan Tuhan yang hidup. Hidup ini bukan bercerita tentang aku lagi. Ya, hidup kita hanya menceritakan tentang Tuhan yang sudah menebus saya. Saya adalah milik Kristus, yang lama sudah berlalu. Sekarang manusia baru inilah hanya menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada saya. Dan kalau kita bisa menceritakan, membagikan itu, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Firman inilah yang terus membaharui kita hari lepas hari. Jangan pernah undur kalau ada pergumulan. Justru pergumulan itulah membuat kita semakin kuat. Kenapa? Karena pergumulan itu menjadi alat Tuhan, ya, ganjaran kasih Tuhan yang membuat kita semakin bertumbuh, berkembang. Ya, di dalam Ibrani 12, ya, itu dikatakan kalau seorang bapak mengasihi anaknya, dia akan mendidik anaknya, menghajar anaknya. Di dalam Amsal banyak sekali, Amsal 19, 21, 22, ya, pakai rotan, pakai apa untuk mendidik, ya, bukan menyiksa, bukan mengambil nyawanya, tapi menyelamatkan dia. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, itu adalah ganjaran kasih Tuhan. Ganjaran kasih Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Ganjaran kasih Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Ganjaran kasih Tuhan selalu merindukan kita bangkit, bertumbuh, dan berbuah. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan kalau kita bisa hanya ketika kita berakar, bertumbuh di dalam firman Tuhan.